Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dibimbing Tuhan ketika membuat keputusan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Fath. Film ini dibintangi aktor senior Bollywood Sanjay Mishra dan Nina Gupta. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Mishra adalah petugas sipir penjara, Prakash adalah kepala sipir penjara, Atit adalah polisi yang jujur, Manju adalah seorang napi. Suatu hari, tahun 1994, di satu kota di India Utara, terjadi pembunuhan di sebuah guest house. Pembunuhan itu mengorbankan sepasang kekasih yang baru saja menikah. Seorang ART guest house bernama Manju diduga sebagai pembunuhnya. Manju kemudian ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Berdasarkan bukti-bukti di TKP, Manju dinyatakan bersalah dan dihukum 28 tahun penjara. 28 tahun kemudian, Manju menjadi wanita tua. Manju sudah menjalani masa hukumannya di penjara. Sebentar lagi, Manju akan dibebaskan. Selama ini, Manju dikenal sebagai napi yang baik hati. Manju mempunyai sahabat yang juga seorang napi bernama Nafisa. Selama di penjara, Manju menjalin hubungan dengan petugas sipir lelaki bernama Mishra. Mishra adalah seorang duda tua. Mereka berdua saling mencintai. Pagi hari, Manju secara diam-diam menelpon Mishra dan mengajaknya bertemu nanti malam. Mishra dengan senang hati akan menemui Manju. Di sisi lain, kepala sipir penjara baru bernama Prakash datang ke penjara. Mulai sekarang, Prakash akan menjadi kepala sipir penjara di sana. Prakash dikenal disiplin dan tegas. Prakash tidak bisa disuap. Setibanya di penjara, Prakash langsung bekerja. Mishra melapor kepada Prakash. Mishra memberitahu tahun depan pemerintah akan membangun sel khusus untuk para napi orang tua di samping rumah dinas Prakash. Prakash baru tahu tentang hal itu. Tengah malam, seperti biasa, petugas sipir wanita bernama Charu berkeliling sel. Manju meminta Charu untuk membukakan sel karena Manju akan menemui Mishra. Charu patuh dan menurut saja. Selama ini, Manju dan Charu juga bersahabat baik. Manju dan Mishra mengobrol di pintu belakang. Pintu itu adalah satu-satunya akses yang menghubungkan penjara lelaki dan wanita. Namun, mereka berdua hanya berbicara di balik tembok. Mishra dan Manju sudah tidak sabar ingin hidup bersama karena sebentar lagi Mishra akan pensiun dan Manju akan dibebaskan. Hari itu Mishra berulang tahun. Mishra memberikan satu botol minuman kepada Manju. Botol itu dimasukkan melalui lubang kecil di sebelah pintu. Setelah mengobrol, mereka berdua melanjutkan aktivitas masing-masing. Seperti biasa, Mishra mengambil sayuran untuk dijual ke penjara. Setelah memasukkan semua sayuran ke dalam sak, Mishra mendorong gerobaknya ke dalam penjara. Sebelum masuk ke dalam penjara, petugas sipir penjara bernama Jites selalu memeriksa isi karung sayuran Mishra. Jites memeriksa dengan menusuk-nusukkan obeng ke karung Mishra. Mishra kesal kepada Jites karena tidak memperlakukan sayuran-sayuran itu dengan lembut. Seusai diperiksa, Mishra masuk ke penjara dan meletakkan sayuran-sayuran itu di dapur penjara. Setelah menjual sayur di penjara, Mishra kembali pulang. Mishra meletakkan sayuran-sayuran sisa di dalam box freezer yang ada di rumahnya. Mishra kemudian beristirahat tidur. Pagi hari, Prakash membriefing semua petugas sipir. Petugas sipir Bahlul bernama Nadim memberikan satu botol minuman kepada Prakash. Nadim mengatakan satu botol minuman itu dari napi bernama Kesaf. Selama ini, Kesaf adalah penguasa penjara. Kesaf selalu dilindungi karena abangnya adalah anggota DPRD setempat. Prakash langsung membuang botol minuman itu. ये जेल है, कोई होटल नहीं.
Prakas mengatakan ia tidak bisa disuap dalam bentuk apapun. Semua petugas sipir ketakutan melihat ketegasan Prakas. Prakas lalu menyuruh mereka kembali bekerja. Mereka semua patuh dan menurut saja. Sementara itu, di penjara wanita, para napi baru masuk ke dalam penjara. Mereka semua berbaris untuk diperiksa. Petugas sipir wanita bernama Rajni mencatat nama-nama para napi baru. Salah satu napi baru bernama Naina terlihat ketakutan. Naina adalah pegawai bank yang masih muda. Naina dipenjara karena dituduh atasannya menggelapkan uang. Padahal Naina tidak pernah menggelapkan uang. Setelah diperiksa, mereka semua masuk ke dalam. Siang hari, Manju melihat Naina untuk pertama kalinya. Manju kaget melihat Naina yang masih sangat muda. Setelah mencari informasi, Manju baru tahu bahwa Naina dipenjara atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Manju kasihan kepada Naina. Malam hari, Manju mengobrol dan minum bersama Charu. Mereka berdua bersantai sejenak. Beberapa hari kemudian, beberapa napi lelaki dan wanita masuk ke dalam bus untuk menghadiri persidangan di pengadilan. Naina masuk bersama napi lainnya. Para napi wanita didampingi oleh Rajni. Kesaf dan para napi lelaki juga masuk ke dalam bus. Sebelum masuk ke dalam bus, Kesaf meletakkan 2 anak anjing di dekat ban bus agar 2 anak anjing itu mati di tempat. Semua orang hanya diam saja. Selama ini, Kesaf adalah raja di penjara. Kesaf dikenal kejam. Semua petugas sipir tidak ada yang berani melawan Kesaf. Kesaf melihat Nena dengan tatapan yang tidak sopan. Nena ketakutan melihat Kesaf. Setibanya di pengadilan, mereka semua turun dari bus. Kesaf mengatakan kepada Rajni, ia menginginkan Nena. Jika Rajni tidak menyerahkan Nena, Kesaf akan memperkaos putri Rajni. Rajni sangat ketakutan. Setelah mengurus persidangan, mereka semua kembali ke penjara. Prakas masuk ke dalam penjara wanita dan memperkenalkan diri. Manju melihat Prakas dari kejauhan. Manju merasa pernah melihat Prakas. Setelah memperkenalkan diri, Prakas melanjutkan pekerjaannya. Siang hari, para napi beristirahat di dalam sel. Manju melihat Nena menangis. Manju menghampiri Nena dan menenangkan Nena. Manju menasihati Nena untuk ikhlas dan bersabar. Di sisi lain, Kesaf bersantai dengan anak buahnya. Kesaf melihat seorang napi orang tua mencuci baju di dekat selnya. Kesaf tidak suka melihat hal itu. Kesaf langsung memukul orang tua itu dengan keras. Semua orang hanya terdiam. Prakas kecewa melihat para petugas sipir tidak ada yang berani menghentikan Kesaf. Prakas marah dan mengurung Kesaf di dalam sel yang sempit. Abang Kesaf mengetahui hal itu dan menelpon Kapolda. Tak lama kemudian, Kapolda menelpon Prakas dan menyuruh Prakas untuk mengeluarkan Kesaf dari sel sempit itu. Prakas terpaksa mematuhi perintah Kapolda. Prakas kesal karena Kesaf dilindungi abangnya yang merupakan anggota DPRD. Prakas melihat Kesaf dengan penuh amarah. Tengah malam, Kesaf minum bersama Nadim. Selama ini, Kesaf mempunyai sel besar tersendiri. Kesaf lalu diistimewakan oleh petugas sipir. Kesaf menelpon Prakas untuk memancing emosi Prakas. Terlihat Prakas berada di rumah dinasnya. Kesaf berbicara tidak sopan mengenai istri Prakas. Prakas marah kepada Kesaf. Kesaf senang bisa memancing emosi Prakas. Prakas masuk ke dalam mobil dan pergi ke penjara. Prakas yang terbakar emosinya berteriak kepada Nadim dan meminta dibukakan pintu sel Kesaf. Prakas langsung menghajar Kesaf hingga babak belur. Ketika menghajar Kesaf, Prakas tidak sadar menjatuhkan cincinnya. Setelah menghajar Kesaf, Prakas masuk ke dalam mobilnya dan kembali pulang. Nadim ketakutan karena baru kali ini ada orang yang berani menghajar Kesaf. Beberapa menit kemudian, di penjara wanita, Manju meminta Charu dibukakan pintu selnya. Manju ingin menyendiri sembari menghirup udara segar. Manju melihat lampu di gudang belakang menyala.
Besok pagi, semua orang beraktivitas seperti biasa. Para petugas sipir kaget karena Kesaf tidak ada di dalam selnya. Kesaf dinyatakan menghilang. Prakas menginterogasi para petugas sipir. Kapolda marah kepada Prakas. Kapolda mengirim anak buahnya bernama Atit untuk menangani kasus ini. Atit langsung mendatangi penjara dan melakukan penelusuran. Investigasi dimulai. Atit ditemani Misra berkeliling penjara. Atit melihat sel Kesaf berantakan. Atit kemudian menginterogasi Nadim karena tadi malam Nadim berjaga di shift malam. Nadim mengatakan tadi malam Prakas datang dan marah-marah. Prakas menghajar Kesaf di dalam sel hingga babak belur. Atit baru tahu tentang hal itu. Setelah menginterogasi Nadim, Atit menginterogasi para petugas sipir yang lain. Namun, Atit belum mendapatkan petunjuk. Atit kemudian menginterogasi seorang napi yang agak lain yang sering diganggu Kesaf. Meskipun agak lain, napi itu dikenal jujur. Napi itu mengatakan, Kesaf selalu tergila-gila dengan wanita. Jika ia menginginkan seorang wanita, Kesaf harus tidur dengan wanita itu. Jika tidak, Kesaf menjadi emosional. Wanita yang sering Kesaf sebut akhir-akhir ini adalah Nena. Atit kemudian mendatangi Rajni dan menginterogasi Nena. Nena mengatakan ia tidak mengenal Kesaf, ia hanya melihat Kesaf ketika di pengadilan. Setelah menginterogasi Nena, Atit melanjutkan investigasi. Malam hari, Atit terus memikirkan kasus ini. Dugaan sementara, Kesaf kabur melarikan diri. Namun, Atit merasa Kesaf tidak mungkin kabur karena Kesaf bisa bebas dari hukumannya kapan saja. Kesaf berada di penjara demi menyelamatkan reputasi abangnya yang akan mencalonkan diri di pemilu berikutnya. Atit lalu mengobrol santai di tengah api unggun bersama para petugas sipir. Salah satu petugas mengatakan, tadi malam Misra mengambil sayuran seperti biasa. Namun Misra cekcok dengan Jites karena Jites selalu menusuk-nusuk sayurannya dengan obeng. Karena kesal, Misra ikut menusuk-nusukan obeng itu dengan kencang. Setelah cekcok dengan Jites, Misra kembali pulang. Misra mendorong gerobaknya yang berisi sayuran sisa di dalam karung. Setelah mendengarkan cerita petugas sipir, Atit yakin tidak ada barang yang bisa keluar masuk tanpa sepengetahuan Jites. Atit kemudian mendatangi pemuda bernama Cotu. Cotu adalah penjaga bakul sayur milik Misra di pasar. Atit bertanya kepada Cotu apakah tadi malam Misra datang ke sini. Cotu menjawab iya. Cotu mengatakan tadi malam Misra menyuruh Cotu pulang lebih awal. Di sana, Atit melihat foto Misra dengan seorang wanita. Namun, Atit tidak tahu siapa wanita itu. Setelah menemui Cotu, Atit datang ke rumah Misra dan mengobrol. Sembari mengobrol, Atit melihat sekeliling. Namun, Atit tidak menemukan apapun. Misra mengatakan, ia bekerja keras menjual sayuran untuk mendapatkan tambahan uang. Hasil penjualan sayuran itu Misra gunakan untuk membayar hutang di bank. Dahulu, Misra mengajukan cicilan untuk mengkuliahkan putranya ke luar negeri. Sekarang, putranya sudah menikah dan sukses. Tetapi, putra Misra justru melupakan Misra. Atit kasihan kepada Misra. Sembari mengobrol, mereka berdua minum bersama. Ketika Misra mengambil es batu di dalam box freezernya, ada mayat Kesaf di dalam box freezernya. Karena tidak mendapatkan petunjuk, Atit pulang dan beristirahat. Besok pagi, Atit mengobrol dengan Prakas. Atit mengatakan, satu-satunya orang yang mempunyai motif melenyapkan Kesaf adalah dirimu. Tetapi, aku belum mempunyai bukti kuat. Prakas kesal mendengar hal itu. Prakas lalu mengusir Atit. Atit melanjutkan investigasi. Karena Kesaf belum ditemukan, kasus itu ditutup Kapolda. Akibatnya, Prakas disuspend. Prakas kembali pulang ke kampung halamannya. Malam hari, Misra mengubur mayat Kesaf di tempat yang sudah ia pilih. Pagi harinya, Manju dibebaskan dari penjara. Setelah menjalani masa hukumannya selama 28 tahun, Manju akhirnya bisa menghirup udara segar. Manju dan Misra kemudian memulai hidup baru di lereng pegunungan.
11 bulan kemudian, Kapolda marah dan menelpon Atit. Atit langsung menemui Kapolda. Kapolda memberitahu Atit, kerangka manusia telah ditemukan di halaman samping rumah dinas Prakas dahulu. Kerangka itu ditemukan oleh kuli bangunan. Setelah diidentifikasi, kerangka itu adalah kerangka Kesaf. Atit kaget mendengar hal itu. Kapolda memberikan waktu 3 hari kepada Atit untuk mencari pembunuh Kesaf, karena Kapolda terus ditekan oleh abang Kesaf. Atit siap menjalankan perintah. Atit langsung pergi ke lokasi dan melihat kerangka itu. Setelah melakukan olah TKP, Atit berpikir sejenak sembari mengudut. Besok pagi, Atit menginterogasi Nadim kembali. Atit meminta Nadim untuk berbicara lebih jujur dan lebih detail. Karena Nadim terlalu bertele-tele, Atit memukul Nadim menggunakan sabuk. Akhirnya, Nadim berbicara jujur. Malam itu, setelah dipukul babak belur oleh Prakas, Kesaf menelpon Rajni dan memaksa Rajni untuk mempertemukannya dengan Nena. Jika tidak, Kesaf akan memperkaos putri Rajni. Kesaf kemudian masuk ke penjara wanita melalui pintu belakang yang dibuka Nadim. Nadim menunggu lama di depan sel Kesaf hingga ketiduran. Setelah menginterogasi Nadim, Atit pergi menemui Rajni. Terlihat di rumah Rajni, putri Rajni mengambilkan air minum untuk sang ibu. Beberapa menit kemudian, Atit tiba di rumah Rajni. Rajni mengakui semuanya. Beberapa bulan yang lalu, suami Rajni sakit keras. Kesaflah yang menanggung semua biaya pengobatan penyakit suami Rajni. Sebagai imbalan, Kesaf bebas melakukan apa saja kepada Rajni. Sekarang, suami Rajni sudah meninggal dunia. Malam itu, Kesaf dalam keadaan mabuk dan babak belur. Kesaf memaksa Rajni untuk bertemu dengan Nena. Rajni patuh dan menurut saja. Rajni lalu membawa Nena ke gudang belakang agar bisa ditemui Kesaf. Rajni menunggu di ruangannya sembari mengudut. Setelah 2 jam menunggu, Nena tidak kunjung kembali. Rajni menghampiri Nena di gudang. Terlihat Nena menangis di depan pintu gudang. Rajni bertanya kepada Nena di mana Kesaf. Nena menjawab Kesaf sudah kembali ke penjara lelaki. Rajni langsung mengunci pintu penghubung dan membawa Nena kembali ke dalam selnya. Atit kesal mendengar cerita Rajni. Atit mengatakan Rajni adalah petugas yang memalukan. Setelah menemui Rajni, Atit menemui Nena. Sekarang Nena sudah dibebaskan dan bekerja di toko emas. Atit mengajak Nena bertemu di taman nanti malam. Nena patuh dan menurut saja. Malam hari, Nena menemui Atit. Atit mengancam dan mendesak Nena untuk berkata yang sejujurnya. Nena akan berkata jujur asalkan Atit melindungi Manju. Atit bingung harus bagaimana. Atit mengatakan ia tidak mau menjanjikan apapun, tetapi Atit berjanji akan bertindak bijaksana. Nena mengatakan malam itu Kesaf hendak memperkaos dirinya. Nena melawan Kesaf dan baku hantam dengan Kesaf. Tiba-tiba dari belakang Manju datang dan memukul Kesaf. Manju berusaha menyelamatkan Nena. Mereka bertiga baku hantam dengan sengit. Manju menyuruh Nena berjaga di pintu. Manju lalu mencekik leher Kesaf dengan syal hingga pingsan. Beberapa menit kemudian, Rajni datang menghampiri Nena. Nena berhasil mengelabui Rajni dan kembali ke dalam selnya. Padahal, Manju masih berada di dalam gudang bersama Kesaf yang pingsan. Setelah mendengarkan cerita Nena, Atit masih penasaran siapa yang membunuh Kesaf. Atit akan mencari Manju. Atit bertanya kepada Nena, siapa sahabat Manju? Nena menjawab Nafisa dan Charu. Atit lalu kembali pulang dan berpikir sejenak. Sekarang Atit mengingat semuanya. Atit yakin pelaku dari pembunuhan ini adalah Manju dan Misra. Atit merasa semua petunjuk yang ia sudah telusuri dahulu membuktikan hal itu. Atit teringat ia melihat foto Manju dan Misra di bakul sayur Misra. Atit kemudian menelpon Misra tetapi tidak terhubung. Ternyata nomor Misra sudah hangus. Atit akan mencari keberadaan Manju dan Misra.
Pagi hari, Atit menemui Nafisa dan Charu. Atit memancing Nafisa dan Charu seakan-akan Atit baru saja menemui Manju. Akhirnya Nafisa dan Charu mengatakan sekarang Manju tinggal di lereng gunung. Atit langsung pergi ke sana. Terlihat Misra dan Manju membuat kafe di dekat sungai di lereng gunung. Setelah berkeliling mencari alamat Manju, akhirnya Atit menemukan mereka berdua. Malam hari, Atit mengobrol bersama Manju dan Misra. Atit mengatakan ia sudah mengetahui semuanya. Atit meminta Manju dan Misra untuk mengaku. Misra mengatakan Manju tidak membunuh Kesaf, tetapi Manju mengeksekusi Kesaf. Malam itu, setelah Rajni mengunci pintu penghubung, Manju mencoba keluar dari gudang. Namun tiba-tiba Kesaf terbangun dari pingsannya. Kesaf berusaha mencekik dan membunuh Manju. Manju mengambil besi dan menusuk leher Kesaf hingga tewas. Setelah membunuh Kesaf, Manju menelpon Misra untuk meminta tolong. Misra langsung datang membantu. Misra masuk ke penjara wanita melalui pintu belakang. Misra membersihkan TKP, mengambil mayat Kesaf dan memasukkannya ke dalam karung. Misra lalu keluar melalui pintu depan, agar seakan-akan Misra membawa sisa sayuran. Ketika Jites menusuk-nusukkan karung Misra, Jites tidak tahu yang ia tusuk adalah mayat Kesaf. Misra lalu pulang dan menyimpan mayat Kesaf di dalam box freezernya. Setelah itu, Misra mengubur Kesaf di halaman samping rumah dinas Prakas. Misra sengaja memilih lokasi itu agar mayat Kesaf ditemukan. Karena di lokasi itu akan dibangun sel khusus untuk para napi orang tua. Atit bingung mendengar hal itu. Atit tidak tahu apa maksud Misra. Misra melanjutkan ceritanya. Sebelum dikubur, Misra menemukan cincin Prakas di tangan Kesaf. Misra senang melihat hal itu. Misra sengaja mengubur Kesaf bersama cincin Prakas di halaman rumah dinas Prakas. Dengan begitu, Prakas bisa dituduh sebagai pembunuh Kesaf. Misra melakukan semua itu untuk membalaskan dendam Manju. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Manju. 29 tahun yang lalu, Manju dituduh sebagai pembunuh sepasang kekasih di sebuah guest house. Padahal bukan Manju pelakunya. Sepasang kekasih itu adalah Putri Prakas dan suaminya. Prakas marah karena putrinya menikah dengan seorang lelaki yang berasal dari kasta rendah. Prakas membunuh putrinya dan menantunya. Manju datang untuk melerai keributan itu, tetapi Manju justru dituduh sebagai pembunuhnya. Karena Manju adalah orang miskin yang tidak punya siapa-siapa, Manju hanya pasrah dan menerima hukumannya. Atit baru tahu tentang hal itu. Atit lalu kembali ke kota. Sebelum pergi, Misra mengingatkan Atit bahwa seorang polisi harus bertindak adil. Atit hanya terdiam. Besok pagi, Atit menemui Prakas dan mengatakan Prakas adalah pembunuh Kesaf. Atit menunjukkan cincin Prakas yang ditemukan bersama kerangka Kesaf. Namun, Prakas ngotot ia tidak membunuh Kesaf. Atit lalu membalas dan mengatakan, jika tidak membunuh Kesaf, kau harus tetap dihukum karena sudah membunuh putri dan menantumu sendiri. Prakas terdiam membisu. Atit kemudian menyerahkan semua berkas kasus Kesaf kepada Kapolda. Prakas dinyatakan bersalah dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Di sisi lain, Misra dan Manju hidup bahagia di lereng gunung. Mereka berdua membuat kafe. Ketika pengunjung belum datang, Misra dan Manju menghabiskan waktu mereka sembari mengobrol di sungai. Habis. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.